Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Geraha Parabola Jogja. Mungkin hari ini kita nggak mau bahas IPTV-IPTV-an dulu, karena mau upload ternyata bermasalah dimonetisasi. Jadi eman-eman ya nanti. Saya mau bahas dulu tentang suatu permasalahan yang cukup legendaris. Jadi ini sangat legend. Dari awal pertama saya bikin channel ini sampai hari ini, pertanyaan yang paling tinggi itu dari pertanyaan apa teman-teman? Kira-kira apa? Coba ditebak. Yap, betul. Kenapa saya tidak mendapatkan channel TV digital? Itu pertanyaan paling legend teman-teman. Nah, di sini saya pengen bikin video ini supaya sedikit membantu teman-teman yang kesusahan dalam mencari channel TV digital, ya teman-teman ya. Semoga ini nanti bermanfaat. Nah, tetap stay tune di channel Geraha Parabola Jogja. Untuk membahas itu maka kita harus tahu dulu permasalahan di mana dan tahu cara instalasinya, teman-teman. Nah, ada beberapa basic yang perlu kalian kerjakan supaya mendapatkan channel daripada sinyal TV digital. Yang pertama, teman-teman wajib install aplikasi sinyal TV digital. Ini saya ulangi 1000 kali sampai hari ini. Supaya apa? Teman-teman tahu daerah kalian itu daerah apa. Nah, karena banyak yang daerahnya daerah kuning ya, tapi menggunakan antena kecil. Artinya apa teman-teman? Jadi gini, kalau teman-teman di daerah merah, itu berarti teman-teman di daerah A1. Antenanya nggak perlu antena yang bagus, nggak perlu yang panjang. Standar aja sudah dapat sinyal, seperti di tempat saya. Saya mau pakai antena 50 ribuan juga masih oke. Kemudian kalau di daerah yang orange, sebaiknya beli yang 1 meter sampai 1,5 meter. Kalau di atas 30 kilo atau 50 kilo, teman-teman pakai yang 2 meter atau minimal 1,5 meter. Kalau saya kasih saran HDU 25, Intra Zeus, Intra 003 atau 005 lupa aku, itu cukup lumayan. Tetapi itu syaratnya satu, jika tidak ada halaman bukit atau gedung. Jadi musuh utama dari sinyal TV digital atau TV analog itu sama, adalah gedung atau bukit. Ya, jadi meskipun jarak kalian dekat dengan BTS, tapi kalau tertutup bukit nggak bakalan dapat sinyal teman-teman. Ya. Kemudian pertanyaan klasik, Mas, saya dapat TV analognya, tapi kok TV digitalnya nggak dapat. Nah, itu yang perlu ketahui bahwa digital itu logiknya 0 dan 1. Saya ulangi, digital itu logiknya 0 dan 1. Kalau analog bukan 0 dan 1 ya. Jadi dia misalnya gini, dapat sinyal 30%, dia akan dapat gambar atau tayangan, tetapi semutnya banyak banget. Kemudian ditinggikan, dia akan dapat sinyal 50%, semutnya berkurang. Itulah karakteristik dari analog ya. Kalau digital, misalnya dia minimalnya harus 60. Teman-teman mau 40%, belum dapat sinyal. Ditinggikan lagi, dapat sinyal 50%, belum dapat sinyal. Sampai minimal 60%. Gitu ya. Oke, itu masalah untuk analog dan digital. Kemudian antena sebaiknya dipasang di luar. Di daerah saya sendiri yang notabene-nya daerah A1, itu kalau saya pakai antena yang kotak itu, kalau di dalam rumah nggak dapat sinyal. Meskipun analognya dapat, tetapi TV digitalnya nggak dapat. Jadi saya harus keluarkan atau tinggikan. Gitu. Nah, tingginya itu ya tergantung teman-teman. Tergantung daerah kalian. Paling gampang gini deh. Lihat tetangga pakai berapa meter. Kalau tetangga 3 meter, teman-teman tambahin sedikit lah. 4 meter atau 3,5 meter. Kemudian pakai antena yang cukup bagus. Nah, itu baru nanti bisa. Oke ya, itu masalah antena. Kemudian kalau teman-teman lihat tetangga pakai booster, ya sebaiknya teman-teman pakai booster. Karena bisa jadi di daerah situ memang harus pakai booster. Ya. Jadi selain antena harus bagus, kemudian perlu booster atau tidak tergantung daerahnya. Kemudian yang berikutnya adalah kabel. Nah, kabel itu kasih contoh teman-teman.
Saya punya 2 kabel. Kelihatan nggak bedanya? Dari besarnya berbeda loh teman-teman nih. Ini sama-sama R6 tetapi berbeda. Yang ini agak lentur, yang ini agak bulat. Nah, kemudian kita lihat serabutnya. Sebentar, tak tunjukkan untuk serabutnya ya. Ini serabutnya memang segini. Kelihatan nggak? Nah, yang ini banyak. Oke ya. Jadi semakin banyak serabut semakin bagus teman-teman. Kalau untuk parabola, ini saya bisa gunakan untuk parabola. Nggak ada masalah. Tetapi kalau untuk TV digital, TV analog cukup bermasalah. Kalau di daerah saya nggak ada masalah. Tetapi ketika saya pasang misalnya di daerah agak jauh ya, misalnya Kulon Progo, itu kalau pakai ini kadang-kadang agak susah. Jadi saya pakainya yang ini. Ini mereknya Belden. Ini solusi kabel yang cukup murah. Karena ini kalau nggak salah harganya 5.000 per meter kalau di online ya. Kalau beli roll gede nggak sampai. Ini paling 2.000. Daripada beli Kitani ya, Kitani itu 10.000 kalau nggak salah per meternya ya. Mahal juga ya kalau Kitani ya. Nah, jadi kabel itu penting teman-teman. Kemudian yang berikutnya, sudah pasti kalau ada kabel pasti ada konektor. Nah, konektornya itu juga harus benar pemasangannya dan tidak boleh berkarat. Kemarin ada kasus teman-teman, seorang subscriber saya di Jogja yang harusnya daerahnya daerah bagus, itu ada beberapa channel yang nggak dapat. Saya suruh foto antenanya sudah bagus, sudah tinggi, tapi nggak dapat juga. Dapat tapi nggak lengkap. Nah, si empunya itu kebetulan lihat konektornya agak mencurigakan, curiga dengan konektornya. Kemudian dipatahkan, digunting, kemudian diganti konektor baru. Langsung komplit. Nah, jadi penting banget ya untuk konektor ya. Oke ya, kemudian setelah itu teman-teman, setelah antena dipastikan sudah cukup mumpuni untuk daerah kalian, ketinggian, sudah, booster sudah, kemudian apalagi kabel sudah oke, konektor oke, STB oke. Nah, tinggal yang terakhir teman-teman, silahkan teman-teman lihat di TV itu MUX yang aktif di daerah teman-teman. Teman-teman bisa lihat di aplikasi Sinyal TV Digital. Untuk tutorialnya silakan lihat video saya. Jadi nanti teman-teman lihat ketika teman-teman tracking arah atau tracking ketinggian antena, teman-teman pantaunya lewat sinyal MUX. Jadi sinyal MUX-nya dipantau. Hati-hati. Ada banyak yang bilang ke saya, "Mas, saya dapat sinyal 80. Tapi kok nggak dapat sinyal?" Setelah saya minta foto, ternyata yang 80 itu yang atas saja. Yang bawah kan ada 2 indikator tuh. Yang atas dapat 80, yang bawah itu 0. Nah, itu sama saja sebenarnya belum dapat sinyal. Nah, itu yang kita pointing teman-teman. Jadi pastikan bahwa atas dan bawah sama-sama dapat sinyal. Jadi teman-teman menggerakkan antenanya itu, lihatnya indikator sinyal yang ada di MUX. Dan pastikan semua MUX yang berada di daerah kalian dan on itu semua dapat sinyal. Kalau ada yang tidak dapat sinyal ya nanti rombongan itu nggak akan bakal dapat channel. Rombongan MUX itu nggak akan dapat channel teman-teman. Gitu ya. Jadi pastikan dulu instalasinya dari dari antena UHF-nya. Kemudian ketinggian antenanya, jangan sampai di atas TV atau di dalam plafon. Ya ada yang bisa sih, cuman tetap kurang maksimal teman-teman. Nanti bakal ada channel yang nggak tayang, nggak ada maksimal. Sebaiknya taruh di luar, ya. Jadi antenanya, kemudian ketinggiannya, pastikan untuk kabelnya. Kemudian pantau sinyal di MUX untuk trackingnya. Jadi antenanya digerakkan kanan kiri, dikeatasin gitu dengan pantau sinyal dari receiver. Nah itu cara itu sangat efektif dan barusan saja saya juga ada dari subscriber dari Muntilan ya. Bilang kemarin saya dapat sinyal 4, sekarang nggak dapat. Nah terus saya video call. Mungkin kalau orangnya lihat nanti mungkin komentar di bawah. Nah setelah saya video call ternyata sinyal MUX daerah Jogja, karena Muntilan ambilnya Jogja ya. Itu semua ada 5 MUX nggak dapat sinyal semua. Beliaunya bilang, tapi kemarin dapat ya. Intinya gampang, kemarin dapat sinyal, sekarang enggak. Atau
kemarin dari BTS-nya baru ditinggikan powernya sehingga sinyalnya lebih jauh, lebih tertangkap. Tapi ketika diturunkan lagi nggak dapat. Gitu teman-teman. Ya, mungkin itu saja. Kalau ada yang mau tanya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya senggang pasti saya jawab. Ya, oke. Kalau ada salah-salah kata, ada yang salah, silahkan kalian komplain di kolom komentar. Kalau kalian nggak suka dengan video ini tinggal dislike, unsubscribe. Kalau suka silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman. Selamat sore dan tetap semangat.